Oke, perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Tambunan. Saya berasal dari kelas MIM 1901. Di sini saya akan membuat sebuah gagasan ide bisnis, yaitu gagasan bisnis tentang usaha donat kentang. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring perkembangan pasar saat ini, usaha pembuatan donat menarik untuk ditekuni. Biasanya donat terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Kebanyakan untuk mengolah memperoleh tepung terigu impor terlebih dahulu. Padahal sumber daya Indonesia sangat melimpah, misalnya kentang. Kentang ini dapat dibuat sebagai bahan donat karena teksturnya yang sangat lembut dan kandungan gizi yang baik. Usaha donat dengan bahan yang berbeda perlu dibuat, selain untuk menambah variasi donat dan untuk memenuhi asupan gizi, terutama bagi penderita diabetes. Usaha yang dimaksud dalam makalah ini adalah usaha makanan donat yang menggunakan kentang, yaitu tanaman herbal yang baik bagi kesehatan tanpa menggunakan bahan kimia dalam pembuatannya. Oleh karena itu, kami akan berusaha tetap optimis dengan produk yang akan kami produksi untuk dijual di masyarakat dan akan laku di pasaran. Di sini ada masalah penjualan. 1. Pengertian penjualan. 2. Bagaimana cara pembuatan donat kentang. 3. Bagaimana tingkat modal pembuatan donat kentang. 4. Bagaimana penjualan donat kentang agar pelanggan tetap tertarik untuk mengkonsumsinya. 1. Tujuan penjualan. Tujuan pendirian usaha donat kentang ini adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga turut mengurangi jumlah pengangguran. 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan praktis, bergizi enak, berkualitas, halal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan nilai gizi donat dengan menggunakan kentang yang layaknya vitamin A, antosianin atau antioksidan. 4. Mensejahterakan pekerjaan dengan cara memberikan tips, uang lembur, upah yang layak, sehingga taraf hidup yang layak sebagai buruh dapat terpenuhi. 5. Memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk kami sehingga dapat terus berjalan dan memiliki kualitas produk makanan yang baik dan dapat diunggulkan serta dibanggakan. 2. Manfaat penjualan. Yang pertama, ada manfaat bagi penjual, yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga memperoleh keuntungan, membuka lapangan pekerjaan bagi dan mengurangi jumlah pengangguran, memperoleh keuntungan dengan jumlah donat kentang, memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga pelanggan menjadi puas dengan hasil produk kami. Mensejahterakan pekerjaan dengan cara memberikan tips, bonus, uang lembur, uang layaknya sehingga taraf kehidupan bisa terpenuhi. Yang kedua, bagi pembeli. Donat bermanfaat bagi pembeli karena dengan harganya yang terjangkau dan praktis, serta donat ini mudah didapat atau dibeli di mana saja. Donat ini juga memiliki aneka rasa yang membuat pembeli dengan mudah memiliki rasa yang mereka sukai. Selain itu, donat juga mengandung serat yang berguna untuk pengganti beras serta membantu pertumbuhan bagi manusia. Bab 2. Pembahasan profil usaha. Nama usaha donat kentang. Pemilik usahanya saya sendiri. Bentuk perusahaan industri perumahan. Bidang usaha produksi makanan. Tempatnya Jalan SM Raja. Jumlah tenaga kerja 3 orang. 1. Pengertian penjualan. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan. 1. Kondisi dan kemampuan penjual. 2. Kondisi pasar. Faktor-faktor kondisi pasar ada jenis pasar, kelompok pembeli atau segmen pasarnya, daya belinya, frekuensi pembeli, keinginan dan kebutuhan, serta juga dengan modal, kondisi organisasi perusahaan, dan faktor lain. Pembuatan donat kentang. Bahan-bahannya di sini kita harus membutuhkan terigu, protein tinggi, kentang khusus, ragi, telur, mentega, gula pasir, garam. Alatnya seperti kompor gas 1 tungku atau tabung gas serta isinya, mixer, loyang roti ukuran 40-60 cm, wajan besar, timbangan atau tambah gelas takar, serta dengan baskom plastik. Pembuatannya langkah-langkahnya seperti berikut. Kukus ubi sampai matang, dibuat pasta dengan cara dihaluskan. Dalam wadah campur tepung terigu, gula, ragi instan, aduk rata, masukkan ubi halus dan kuning telur, uleni hingga rata dan setengah
Masukkan air garam dan air sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan yang kalis. Dari mentega dan garam, uleni terus hingga kalis elastis. Istirahatkan 5 menit. Bagi adonan, masing-masing 50 gram, bulatkan, diamkan 20 menit hingga mengembang. Lubangi tengahnya menjadi bentuk donat, segera goreng sampai kuning kecoklatan. Angkat, tiriskan, taburi gula donat atau hias dengan coklat. Di sini ada tingkat modal pembuatan donat. Saya akan menunjukkan gambarnya serta gaji karyawan, jumlahnya. 1. Setelah itu cara penjualan donat agar pelanggan tetap tertarik untuk mengkonsumsinya. Cara penjualan donat kentang ini menggunakan penjualan langsung dengan metode single level marketing atau pemasaran satu tingkat, yaitu metode pemasaran barang atau jasa. Sistem penjualan melalui program pemasaran bentuk satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukan sendiri. 2. Multi level marketing, yaitu metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran bentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan atau jasa yang dilakukan sendiri dari anggota jaringan di dalam kelompoknya. 3. Penutup. Kesimpulannya, pengelolaan kentang menjadi donat kentang melalui beberapa proses, yaitu proses pengkukusan kentang, pengusapan, penumbukan, pembuatan donat, fermentasi pertama, pembentukan bola-bola, fermentasi kedua, pencetakan donat, fermentasi ketiga, penggorengan, pengelolaan topping, dan pemasaran. Pemasaran donat kentang menjadi 2 jalur, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan pemasaran secara langsung berarti menjual produk langsung kepada konsumen tanpa melalui jasa perantara. Sedangkan kegiatan pemasaran secara tidak langsung yaitu produk dijual kepada konsumen melainkan produk tidak dijual kepada konsumen melainkan jalur pengecer terlebih dahulu. Usaha donat kentang ini dapat dijadikan usaha alternatif bagi masyarakat, khususnya di daerah yang banyak terdapat kentang. Pengaruh ekonomis yang ditimbulkan adalah pengelola ubi menjadi donat. Ubi memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada pengelolaan yang layak pada umumnya dilakukan. Saran saya, perbarui dan perbaiki kualitas dari donat kentang yang saya buat. Untuk mengetahui kualitas rasa dari donat kentang, saya dapat mengambil sampel kepada teman atau saudara terdekat untuk memperoleh reaksi mereka terhadap produk saya. Setelah itu saya perbaiki agar sesuai dengan keinginan mereka. 2. Perlu dipikiri juga outlet penjualan. Apakah berencana membuat toko atau bekerja sama dengan pihak lain? Sekian presentasi dari saya, gagasan ide bisnis. Saya ucapkan terima kasih.